saya Afrizah Latifasari, bisa dipanggil Tifa dengan NIM 2203154. Di sini saya akan memaparkan sebuah video singkat untuk memenuhi tugas proyek parasitologi bersama Ibu Ria Anggriani MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus morfologi dari nyamuk malaria atau Anopheles. Selamat menyaksikan. Seringkali kita mendengar candaan dari seseorang bahwa mereka akan terkena malaria saat mereka terpampar oleh gigitan nyamuk. Tetapi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan malaria? Anopheles adalah genus nyamuk yang dikenal sebagai vektor utama penyebaran malaria pada manusia. Nyamuk betina Anopheles bertanggung jawab untuk menularkan parasit Plasmodium yang menyebabkan malaria melalui gigitan. Nyamuk yang hanya menggigit di malam hari ini dapat menggigit penderita malaria dan menjadi infektif 7-14 hari setelah parasit di dalamnya selesai berkembang biak. Nyamuk Anopheles memiliki tubuh ramping dengan panjang sekitar 4-10 mm. Mereka memiliki sayap dengan bintik-bintik gelap, antena panjang, dan kaki yang panjang. Salah satu ciri khas Anopheles adalah posisi tubuhnya yang miring atau membentuk sudut saat istirahat, berbeda dengan nyamuk lain yang sejajar dengan permukaan. Selanjutnya, siklus hidup Anopheles terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama, telur. Telur diletakkan di permukaan air. Telur ini mengapung dan memerlukan waktu 2-3 hari untuk menetas, tergantung pada suhu dan kondisi lingkungan. Tahap yang kedua yaitu larva. Setelah telur menetas, muncul larva yang hidup di air. Larva ini harus muncul ke permukaan air untuk bernapas melalui sifon di ujung tubuhnya. Fase larva berlangsung sekitar 7-14 hari. Tahap yang ketiga, pupa. Setelah melewati tahap larva, nyamuk menjadi pupa. Pada tahap ini, pupa tidak makan tetapi aktif bergerak di permukaan air. Tahap pupa berlangsung sekitar 1-3 hari. Tahap yang terakhir yaitu tahap dewasa. Setelah pupa berkembang, muncul nyamuk dewasa. Nyamuk betina biasanya mencari darah untuk memberi nutrisi pada telurnya. Mereka tertarik pada manusia dan hewan untuk mengambil darah yang dibutuhkan untuk siklus reproduksi selanjutnya. Nyamuk betina ini juga yang bisa menularkan parasit Plasmodium penyebab malaria. Berikut beberapa spesies penting dari Anopheles. Yang pertama, Anopheles gambiae. Anopheles ini dikenal sebagai vektor utama malaria di Afrika. Yang kedua, Anopheles funestus, juga merupakan vektor malaria penting di Afrika. Yang ketiga, Anopheles stephensi, ditemukan di Asia Selatan dan Timur Tengah. Spesies ini berperan penting dalam penularan malaria di perkotaan di beberapa negara Asia. Selanjutnya, Anopheles darlingi. Anopheles ini banyak ditemukan di Amerika Selatan. Habitat dan distribusi nyamuk Anopheles sangat erat kaitannya dengan ekosistem tempat mereka berkembang biak dan kondisi iklim yang mendukung siklus hidup mereka. Nyamuk Anopheles biasanya berkembang biak di air bersih yang stagnan, seperti sawah, kolam, dan genangan air. Lalu, bagaimana cara kita mencegahnya? Yang pertama, tidur di dalam kelambu yang berinsektisida dan rajin menggunakan lotion anti nyamuk. Kita juga bisa memasang kawat kasah pada ventilasi rumah untuk mengurangi aktivitas pada malam hari. Lalu, tidur menggunakan pakaian dan celana panjang, dan minum obat malaria apabila hendak bepergian. Ketika nyamuk ini menggigit manusia, mereka dapat menularkan parasit Plasmodium yang menyebabkan malaria. Patologi dan gejala klinis yang muncul akibat infeksi Plasmodium meliputi yaitu menggigil yang diikuti dengan demam tinggi serta berkeringat banyak, nyeri kepala,
mual dan muntah, pegal-pegal dan nyeri otot, bahkan diare pada anak-anak.